Yang satu jatuh malah diinjek, kurang ajar betul itu. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kalau yang satu jatuh, yang satu ngangkat. Jadi ini kekompakan dalam keluarga. Nah, bertahun-tahun saudara, saya tuh nggak pernah bisa khotbah ayat 11-nya. Kalau saya berkati pernikahan atau khotbah soal keluarga, ayat 11 saya pasti lewati. Ya, kenapa? Saya pikir Tuhan ini ngomong apa gitu. Buat saya ini ayatnya cabul bener, saudara. Ampuni Tuhan ya, saya ngomong apa adanya ini. Coba bayangkan, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, sampai nggak tahu. Ini loh, tunggu dulu saudara. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Waktu saya nggak pernah khotbah ayat ini, bingung. Ayat 12, coba lanjut ya, baca ayat 12. Dan bila mana seorang dapat alahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah itu. Dengarkan, pernikahan itu adalah gabungan dari 3 tali. Ini hebat sekali ayat ini. Karena manusia, kalau tadi sudah baca 1 Tesalonika 5:23, manusia terdiri dari berapa bagian? Ayo. Iya, tubuh, jiwa, dan roh. Lihat ini. Nah, menikah itu tali 3 ini digabung, dipilih jadi satu. Dengarkan. Dosa terjadi dalam pacaran, dalam masuk pernikahan, karena yang dipikirkan cuma tali yang pertama, fisik. Bicara tubuh. Ya. Kalau, maka itu kemarin, ada yang nggak ikut. Saya ngajarkan, jodoh itu cuma 1 syaratnya. Yang belum menikah, sudah menikah tutup kuping. Nggak boleh balik lagi, lanjutan. Mas, iya, yuk lanjut dong. Tapi yang belum, dengar. Jodoh itu cuma 1. Nggak ada 2, nggak ada 3 artinya. Kalau sudah baca di Kejadian 18. Yaitu apabila matamu nggak ikut-ikut. Nggak ngerti? Matamu nggak ikut-ikut. Jadi ini kalau saya lihat orang, cantiknya terus tertarik, ya itu wajar karena mata. Tapi itu hawa nafsu. Tapi kalau mata, ini orang jelek sekali, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Katakan amen cepat, katakan amen. Lu serius? Itu jodoh, saudara. Kenapa Jeff? Kenapa? Dengarkan. Dunia aja bisa berkata begini, hei, kalau semua milih yang cantik, yang cakep, yang jelek kasih siapa? Lah betul enggak? Maka itu jangan milih karena mata. Ingat, tali yang pertama ini berbahaya. Dengar baik-baik. Enggak ada orang makin tua, makin cantik, makin keker, makin... Wah, kalau tua cantik itu jangan kuntilanak. Lo betul enggak ngerti istilahnya itu? Semua orang kalau makin tua, tubuh ini bisa merosot. Betul enggak? Akan turun. Maka itu kalau cuma tali yang pertama diikatkan, ini terjadi perselingkuhan. Karena fisik yang diutamakan. Nah, bagi Tuhan, kalau anak-anaknya mau menikah, tali yang ketiga lebih penting. Rohnya. Sama tidak? Malaikat 2 15-16 mengatakan, Papa kalau nikahkan kita, dia ingin kita punya keturunan ilahi. Dari mana dia bisa ikut punya anak bersama manusia? Karena rohnya ini sama. Jadi kalau satu penuh Roh Kudus, yang satu penuh Roh Kudus. Kalau satu penuh Roh Kudus, satu penuh Roh Kudus, anaknya belang-belang nanti jadi apa itu kasihan. Maka bukan anak ilahi lagi. Maka itu dengar yang belum menikah, ini serius sekali. Nah, maka itu bagi yang anak Tuhan, bukan tali pertama yang dilihat. Fisik bisa berubah. Atau, maaf jangan tersinggung. Secantik-cantiknya seorang perempuan, seorang gadis, cantik sekali. Begitu menikah, hamil, pasti jelek. Nggak ada orang hamil cantik itu, nggak ada. Sudah melar semua. Loh, betul nggak? Nah, di sini banyak suami jadi, kok jadi begini. Nah, ini loh. Waduh, pengen 9 bulan apa nggak enak dia terus begini aja. Apa sama boleh? Maka itu harus tali yang ketiga. Roh ini yang dijaga, amin. Nah, lalu pernikahan, seks akan berhenti. Betul bukan? Setelah roh dipulihkan, cukup sampai di situ. Maka tali yang kedua ini berlaku seumur hidup pernikahan. Renungkan ini. Ini apa yang kedua? Jiwa. Ada pikiran, ada emosi, perasaan, dan ada kemauan. Nah, justru dari 3 tali ini, nomor 2 ini yang paling sulit.
Ketidakcocokan justru di nomor 2 ini. Beda pendapat, tersinggung, salah ngerti. Yang kedua ini nggak bisa ditebak loh, tali ini. Betul nggak? Pagi-pagi manis-manis, sore ribut, nah kan aneh. Nah itulah manusia. Maka itu yang kedua ini harus kita jaga baik-baik. Tidak bisa tidak, ini nomor 2. Kalau kita bisa saling ngerti, saling terima, aduh itu aman keluarga itu. Dan semua belajar dari Tuhan Yesus untuk mengenal ini. Maka itu suatu paling gak suka kalau ada orang yang ingin cepat-cepat kawin. Mikir dulu. Menikah itu susah. Pestanya gampang, ngutang juga boleh gak punya duit. Ya, tapi melanjutkan pernikahan itu masalah lain lagi. Nah, jadi kalau tali 3 lembar digabungkan, maka rumah tangga itu akan kokoh, akan aman. 3 diikat, jangan cuma salah satu. Maka itu jangan cuma ngurus fisik saja. Nah, sampai suatu hari, saya ingat betul itu bulan Maret tahun 95. Kami suami istri ada di Sydney waktu itu. Ternyata suatu hari istri datang pada saya. Kami itu punya cara pelayanan gini. Dalam sebulan kami itu buat jurnal. Kasus apa yang paling banyak kami hadapi. Nah, hari itu, menjelang akhir Maret itu, dia bilang, aduh bulan ini begitu banyak orang tua yang datang minta didoakan karena anaknya sakit. Loh, saya bilang, aku juga. Karena seringkali kami, kalau pelayanan nggak harus bareng karena supaya lebih cepat menyelesaikan. Loh, kok bisa sama? Terus dia cerita keluarga ini, saya juga cerita keluarga itu. Semua anaknya bermasalah. Kenapa ini? Akhirnya ayo kita cari firman Tuhan. Waktu kami doa, belajar firman Tuhan, munculnya ayat 11-nya itu. Lah kok ayat ini lagi yang muncul? Akhirnya saya ajak dia baca, kita baca. Saya tanya, kamu pernah tahu nggak rasanya? Enggak, itu kenapa? Dengarkan orang tua. Kata panas, ini bicara energi. Betul nggak? Bicara power. Semua tenaga, semua yang disebut power, mesin itu. Nggak ada mesin yang dingin. Betul nggak? Semua itu karena jadi panas. Kalau ada kuasa, ada panas. Ada tenaga, ada panas. Ternyata yang Papa maksudkan di ayat 11, ini bukan cuma hubungan seks suami istri di tempat tidur. Orang berdua tidur menjadi panas. Bukan. Dengarkan. Mengapa dalam masalah seks di rumah, istri yang paling banyak jadi korban? Dengarkan, suami-suami. Kita seringkali kurang ajar suami-suami itu. Maunya sendiri saja. Saudara, Papa itu ciptakan kita itu dengan unik sekali. Contoh. Sebetulnya laki dan perempuan itu nggak bisa dikawinkan. Kenapa? Yang satu jalan pakai otak, pikiran, yang satu jalan pakai perasaan. Ini seperti rel kereta api. Walaupun jaraknya, jangan bilang rel itu 2 meter. Nggak ada rel 2 meter. Tapi nggak akan pernah ketemu. Nah, begitulah suami istri. Nah, satu pakai logika. Maka itu kalau laki-laki bicara pasti banyak. Menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, itu laki-laki. Kalau perempuan, menurut perasaan saya. Betul nggak? Perasaan saya. Begitu kalau ada laki-laki bilang pakai perasaan, kayak cewek aja kamu. Nah, bayangkan satu pakai otak. Semuanya gampang diatur. Oh, gampang. Oh, beres. Itu laki. Perempuan gak bisa bilang beres. Apanya beres? Begini beres. Nah, ribut sudah gara-gara itu saja. Maka itu kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada firman Tuhan, nggak bisa. Mengerikan sekali. Itu sebabnya jaga baik-baik. Kedua, naluri seks laki-laki itu lebih cepat. Nah, ini kita harus tahu bahayanya di situ. Laki-laki itu makhluk yang gampang sekali terangsang. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Laki-laki ngelihat perempuan kurang kain pakaiannya, itu mata sudah kodep-kodep kotak-kotak semua. Itu mata laki-laki. Tapi kalau perempuan lain, lihat orang telanjang takut. Loh, betul enggak? Nah, itu bedanya. Nah, itu sebabnya dalam masalah seks, saudara. Istri itu nggak bisa cepat, perlu waktu. Nah, suami dengar ini. Seringkali istri itu menderita betul. Karena nggak mau ngerti perasaan istrinya. Berapa banyak istri berkata gini, kalau ada maunya manis-manis. Dengar suami itu kata-kata paling menyakitkan istri. Jadi kita seringkali cuma kalau ada maunya aja baik-baik, halus-halus gitu. Istri sakit hati betul.
Sehingga ayat ini berkata, kalau kita nggak pernah harmonis,